satu pertanyaan, bukankah keinginan untuk berbuat baik masih merupakan keinginan? Sudah tentu saya jawab, ya, masih merupakan keinginan. Kita sebagai umat Buddha sudah tentu hafal dan mengerti ajaran guru agung kita yang telah tertulis di kitab Dhammapada pada ayat pertama, yaitu pikiran adalah pelopor segalanya. Keinginan-keinginan kita timbul dari pikiran kita, termasuk keinginan untuk berbuat baik. Namun, kita pun harus mengerti juga ajaran guru agung kita saat beliau pertama kali mengajarkan Dharma. Untuk pertama kalinya, yaitu salah satu ajarannya yaitu penderitaan timbul karena keinginan kita yang diracuni oleh tanha. Tanha ini dalam bahasa Indonesia saya lebih cocok menyebutnya dambaan atau ketagihan, atau lebih gaulnya kengototan kita. Jadi keinginan-keinginan kita yang diracuni oleh tanha atau kengototan ini akan menimbulkan kedepannya penderitaan. Keinginan untuk berbuat baik, kita mau berbuat baik, tetapi kita pun harus tahu kemampuan, porsi kemampuan kita. Jangan sampai melebihi porsi kemampuan kita. Karena kita berbuat baik apabila melebihi porsi kemampuan kita, itu akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri kita sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi keinginan-keinginan agar tidak diracuni oleh tanha? Guru Agung Buddha Gautama, guru kita, telah menganjurkan untuk kita melatih pikiran kita dengan cara meditasi. Meditasi mempunyai banyak teknik, mempunyai banyak cara. Ada berbagai macam cara untuk kita berlatih. Tinggal kita pilih mana yang cocok bagi kita. Bermeditasi adalah mengembangkan keawasan kita terhadap pikiran-pikiran kita. Jadi, kita boleh berbuat baik, tetapi kita perlu keawasan terhadap keinginan-keinginan kita yang timbul dari pikiran kita, agar kedepannya tidak berdampak penderitaan. Tempat-tempat suci bagi umat Buddha di dunia ini ada banyak ya, khususnya di Indonesia tempat kita tinggal itu ada tempat suci agama Buddha, yaitu di Candi Borobudur. Saudara-saudara semua sudah mengunjungi ya untuk ke Candi Borobudur? Kalau belum, kunjungi segera, pakai masker. Kemudian ada di beberapa negara, yaitu di India, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan, dan ada berbagai negara lagi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tempat-tempat suci yang ada di India, yaitu di mana Sang Buddha Gautama mengajarkan ajaran Dharma, atau di mana Pangeran Siddhartha lahir ya. Apa sih manfaatnya juga melakukan ziarah ke tempat-tempat suci? Di dalam Mahaparinibbana Sutta ada khotbah Sang Buddha yang berbunyikan sedikitnya seperti ini. Ada 4 tempat yang bisa dikunjungi bagi seseorang yang berbakti, yang seharusnya pergi berziarah menyatakan sujudnya dengan perasaan hormat, yaitu tempat di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan, ini di Lumbini, tempat di mana Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan atau pencerahan, itu di Bodh Gaya,
Tepat di mana Buddha Gautama mengajarkan ajaran Dharma untuk pertama kalinya itu di Taman Rusa di daerah di Sarnath ya. Tempat di mana Buddha Gautama mencapai parinibbana itu di Kusinara. Bagi mereka yang dengan keyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat ini, maka setelah mereka meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga. Nah, inilah salah satu manfaatnya kita melakukan ziarah ke tempat-tempat suci, ya, khususnya di India kalau ini ya, karena Buddha udah berkhotbah nih bagi mereka yang ke tempat-tempat ini. Bagi kita umat Buddha perlu dicermati juga. Di sini di Mahaparinibbana Sutta tertuliskan bagi mereka yang dengan keyakinan kuat. Dengan keyakinan kuat ini bisa diartikan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk berziarah. Jadi bukan selfie. Oke? Nah, manfaat berikutnya saat kita melakukan ziarah ke tempat-tempat suci ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana sih perjalanan Pangeran Siddhartha atau Guru Agung Buddha semasa beliau mengajarkan Dharma. Kita dapat mengetahui bagaimana sih perjuangannya beliau, ya, bagaimana sih beliau melakukan perjalanan, ya sedikitnya kita bisa tahu seberapa jauh sih jarak antara Sarnath dengan Bodh Gaya, ya, yang kita ketahui kan Bodh Gaya ini tempat Sang Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan. Kemudian Sarnath ini adalah tempat di mana Sang Buddha mengajarkan ajaran Dharma pertama kalinya. Perlu diketahui saudara-saudara semua, dari Bodh Gaya ke Sarnath itu memakan waktu 8-7 jam dengan bis, ya. Tapi Buddha Gautama nggak naik bis. Buddha Gautama jalan kaki, yang konon menurut sejarah katanya menempuh perjalanan selama 7 hari jalan kaki, saudara-saudara. Itu betul-betul luar biasa perjuangannya Buddha Gautama, ya. Itu bisa kita ketahui bagaimana sih perjuangannya beliau, begitu luar biasa. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan kita mengunjungi tempat-tempat suci itu bisa menumbuhkan semangat spiritual kita, ya, yang diharapkan semangat spiritual itu bisa kita bawa untuk kita mempraktekkan ajaran Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita bisa lebih bersemangat untuk mempraktekkan ajaran Dharma, ya. Seperti mungkin yang dulunya kita nggak pernah meditasi atau jarang meditasi, dengan bertumbuhnya semangat spiritual kita bisa lebih banyak bermeditasi. Dengan mungkin yang dulunya kurang menjalani sila, dengan kita tertumbuhnya semangat spiritual, kita bisa lebih menjalankan, mempraktekkan sila dengan baik, ya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu kita bisa memupuk atau menumbuhkan pula rasa syukur kita dengan kehidupan kita yang telah kita jalani. Jadi saat kita mengunjungi tempat-tempat suci di India khususnya, karena di India ini kan
uh, mayoritas umat Hindu, dan di sana perbedaan kasta ya, kita bilang perbedaan kasta itu mencolok sekali ya. Jadi di sana itu bisa kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang mampu ya, khususnya kalau khususnya kalau kita kunjungi ke saat kita mau mengunjungi puncak Burung Nasar ya, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang mampu di sana ya. Tapi pengalaman saya saat saya berkunjung ke sana, melakukan ziarah ke sana, apa yang mereka alami dengan keadaan yang seperti itu, yaitu mungkin yang saya lihat itu ada yang mempunyai jasmani yang kurang sempurna, mereka bisa lalui, mereka bisa jalani dengan bahagia. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saat saya melihat mereka bisa tersenyum, mereka masih bisa senyum gitu. Jadi bagi kita yang sering mengeluh tentang hidup kita, bagi kita yang sering kecewa dengan keadaan hidup kita itu bisa lebih bersyukur, bisa lebih mengurangi mengurangi keluhan kita dengan kehidupan kita. Jadi inilah efek yang bisa kita rasakan ya. Jadi itulah beberapa manfaat kita melakukan ziarah ke tanah suci, ke tempat-tempat suci ya. Yaitu bisa saya simpulkan lagi, yang pertama adalah terlahir di alam surga ya. Bagi mereka yang melakukan ziarah dengan keyakinan kuat, bisa terlahir di alam surga. Yang kedua, dapat mengetahui perjuangan Sang Buddha Gautama ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat spiritual kita ya. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kita kepada kehidupan ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada saudara-saudara semua mengenai manfaat ziarah ke tanah suci, ke tempat-tempat suci ya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara dan teman-teman semua ya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga